Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini Bapak akan memberikan materi mengenai praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur di kelas 11 dengan materi proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Berikut adalah penjelasan singkat materinya. Selamat menyaksikan. Dalam definisi, jurnal berasal dari bahasa Prancis ya anak-anak, yaitu journal yang berarti buku harian. Jadi jurnal dapat diartikan sebagai buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi berupa pendebitan maupun pengkreditan secara kronologis beserta penjelasan yang diperlukan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal apa itu saldo normal ya, di mana akun aset jika mengalami penambahan maka letaknya di sisi debit, jika mengalami pengurangan letaknya di sisi kredit. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, apa itu fungsi jurnal? Fungsi jurnal pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan gambaran bahwa fungsi jurnal itu terdapat tiga ya, yaitu fungsi analisis, fungsi pencatatan, serta fungsi story. Nah, fungsi analisis adalah fungsi untuk menentukan perkiraan yang didebit dan perkiraan yang dikredit serta jumlahnya masing-masing. Jadi analisis ya. Sedangkan fungsi pencatatan adalah fungsi untuk mencatat transaksi keuangan dalam kolom debit dan kredit serta keterangan yang diperlukan. Adapun untuk fungsi storis adalah untuk mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Ya, jadi untuk transaksi perusahaan tidak boleh dicatat sembarangan. Nah, pada saat pencatatannya wajib dilakukan secara kronologis. Ya. Adapun bentuk jurnal ini akan Bapak sampaikan bahwa untuk bentuk jurnal sangat sederhana sekali ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom, di mana kolom pertama itu menunjukkan tanggal, untuk kolom keduanya itu menunjukkan rekening atau keterangan, sedangkan untuk kolom ketiganya itu adalah tempat untuk referensi, kolom keempat dan kelima itu menunjukkan tentang pendebitan maupun pengkreditan pada transaksi tersebut. Oke, mari kita lihat ilustrasinya agar kalian bisa memiliki gambaran bagaimana sih mudahnya membuat jurnal itu. Oke. Pada tanggal 1 Januari 2020 Tuan Raka menyetor uang ke PT Aji Mumpung sebesar 500 juta sebagai setoran modal. Nah, apabila kita menjumpai transaksi semacam ini, tentunya kita harus menganalisisnya ya. Ya, dalam hal ini hasil dari analisisnya adalah karena Tuan Raka menyetor uang ke PT Aji Mumpung, maka kedudukan uang di PT Aji Mumpung bertambah sebesar 500 juta, sementara modalnya pun juga bertambah. Nah, kita tahu bahwa jika kas bertambah, maka letaknya di sisi debit. Sedangkan modal bertambah, maka letaknya di sisi kredit. Nah, kita sudah tahu kalau kasnya bertambah di sisi debit, kalau modal bertambah di sisi kredit, maka kita tinggal menentukan jurnalnya saja. Maka jurnalnya tanggal, kita tulis tanggal dulu ya anak-anak ya, tanggalnya tanggal 1 Januari terus ya,
Nah, kasnya sebelah ya, sebelah nilai yang sama, yaitu 500 juta. Sementara untuk modalnya di sisi kredit jumlahnya adalah 500 juta. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan pada contoh transaksi berikutnya. Nah, untuk contoh yang kedua, pada tanggal 5 Januari 2002, perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta secara tunai, tetap secara tunai ya anak. Bagaimana cara menganalisisnya? Cara menganalisis adalah karena kita membeli kendaraan, maka kendaraan perusahaan bertambah, yaitu senilai 150 juta. Sedangkan kas kita gunakan untuk pembelian, maka mengalami pengurangan sejumlah nominal yang sama. Ya, kita tahu bahwa kendaraan itu merupakan kelompok akun aset. Yang bertambah, maka letaknya di sisi sementara untuk kas juga merupakan kelompok aset. Yang berkurang akan diletakkan di sisi betul, di sisi kredit. Maka dari sini kita tinggal membuat jurnal saja, ya, di mana kendaraan letaknya di sisi debit sebesar 150 juta, sedangkan untuk kasnya di sisi kredit sebesar 150 juta. Bagaimana? Sudah ada gambaran tentang mudahnya membuat jurnal? Oke, kita lanjutkan aja untuk transaksi yang ketiga. Pada tanggal 6 Januari 2002, membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Nah, kalau tadi pembelian kendaraan secara tunai, sekarang pembelian mesin fotokopi secara kredit. Bagaimana analisanya anak-anak? Yuk kita lihat. Nah, dari analisa kita bisa menyimpulkan bahwa karena peralatan kita membeli, maka peralatan bertambah, ya. Sedangkan pembelian ini tidak dilakukan secara tunai, melainkan secara kredit, sehingga kita memiliki hutang kita bertambah senilai 50 juta. Nah, dari hasil analisa ini kita tahu peralatan merupakan kelompok akun aset, sehingga kalau bertambah letaknya di sisi debit. Sedangkan hutang ini adalah kelompok kewajiban, apabila bertambah letaknya di sisi kredit. Iya. Jadi setelah kita menganalisa, maka positionalnya adalah peralatan di sisi debit sebesar 50 juta, sedangkan hutang di sisi kredit sebesar 50 juta. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Pada tanggal 15 Januari 2002, dibayar beban telepon sebesar 1 juta. Oke, dibayar, ingat anak. Maka hasil analisisnya adalah beban telepon kita bertambah sebesar 1 juta dan kas berkurang sebesar 1 juta. Oke, kelompok beban apabila bertambah letaknya di sisi apa anak? Iya, debit. Sedangkan kelompok kas itu adalah kelompok aset, apabila berkurang letaknya di sisi di sisi kredit, ya. Sehingga jurnal yang harus dibuat setelah kita melakukan analisis adalah beban telepon sebesar 1 juta di sisi debit pada kas sebesar 1 juta di sisi kredit. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan lagi anak-anak sampai lebih gamblang lagi bagaimana mudahnya membuat jurnal. Oke, pada tanggal 18 Januari 2002 diterima pendapatan dari jasa fotokopi sebesar 8 juta. Oke, ada pendapatan anak-anak. Kita lihat ya. Hasil analisisnya adalah, nah, karena kita menerima pendapatan, maka kas kita bertambah, yaitu sebesar 8 juta.
Sementara pendapatan bertambah juga sebesar 8 juta. Oke. Ingat, kas kelompok apa anak-anak? Aset. Iya, betul, kelompok aset. Jika bertambah, maka letaknya di sisi betul, di sisi debit. Sedangkan pendapatan itu adalah kelompok pendapatan. Apabila mengalami penambahan, letaknya di sisi betul, di sisi kredit. Dari sini, maka jurnal yang harus kita buat adalah kas di debit sebesar 8 juta pada pendapatan di kredit sebesar 8 juta. Mudah ya anak-anak? Oke. Berikutnya. Pada tanggal 26 Januari 2002 dibayar asuransi sebesar 750.000. Maka hasil analisisnya adalah, kita analisis dulu anak-anak. Karena pembayaran, maka terjadi biaya asuransi ya sebesar 750.000. Sedangkan kas yang kita gunakan akan berkurang sebesar 750.000. Oke, maka beban apabila bertambah letaknya di sebelah betul, di sebelah debit. Sedangkan kasnya berkurang letaknya di sebelah kredit. Sehingga jurnal yang harus kita buat adalah betul, beban asuransi di sebelah debit sebesar 750 pada kas di sebelah kredit sebesar 750. Tinggal satu lagi anak-anak. Contoh ya. Pada tanggal 21 Januari 2002, perusahaan telah menyelesaikan jasa fotokopi sebesar, tetapi uangnya belum diterima. Oke, pendapatan tapi belum diterima uangnya anak-anak. Apa yang terjadi? Yuk kita lihat. Dari hasil analisis ini, maka kita menyimpulkan bahwa kita memiliki tagihan atau piutang ya anak-anak, karena uangnya belum kita terima. Sebesar berapa tagihannya? Sebesar 5 juta. Nah, tagihan itu berasal dari apa anak-anak? Dari pendapatan, yaitu sebesar 5 juta. Ingat, tagihan kelompok aset ya. Apabila bertambah letaknya di sebelah berapa? Betul, di sebelah debit ya. Sedangkan pendapatan kalau apabila bertambah letaknya di sebelah kredit. Maka bunyi jurnalnya adalah piutang sebelah debit sebesar 5 juta pada pendapatan di sebelah kredit sebesar. Oke, mudah ya. Adik, demikianlah materi singkat yang Pak Guru jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.